bisa. Permintaan ganti. 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 Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Permintaan ganti. 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 Sadar. Tidak bisa. Tidak bisa. Ganti. 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 Kita kapres Ganti. 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 Selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum, coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Polres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat. Memang terus terang aja sampai sekarang ketentuan undang-undang tentang contempt of court itu nggak ada. Ya, pernah itu diajukan beberapa waktu itu sudah diajak bersama dengan Mahkamah Agung tentang itu, tapi kelihatannya penuh masalah masih. Jadi tidak ada undang-undang contempt of court. Walaupun orang bisa menuduh apakah ini contempt of court atau tidak. Nah, saya sendiri tidak tahu persis kejadian yang sebenarnya, apa alasannya, kenapa terjadi. Tapi kalau saya melihat di video yang ada yang viral, memang ada yang melompat dari meja. Ya, menurut saya sebagai advokat tidak boleh melakukan hal seperti itu. Terlepas itu adalah sidangnya sudah berhenti atau sudah berjalan, tapi kan tidak perlu melompat. Nggak ada alasan yang khusus dia melompat meja itu. Nah, persoalannya sekarang adalah ini kan organisasi yang seharusnya mengambil tindakan terhadap seperti itu. Apakah itu dianggap melanggar kode etik atau tidak? Karena kami sebagai lawyer, ya, ini saya bicara lawyer dulu ya, yang sudah lagi cuti ini, kami tidak bisa mengatakan orang lain itu melalui media orang itu melanggar kode etik. Jadi kalau saya temukan Anda melanggar kode etik, saya bilang saya akan laporkan dia karena melanggar kode etik. Itu pelanggar kode etik. Saya ini melanggar kode etik. Seseorang advokat yang menuduh seseorang melanggar kode etik dan disampaikan kepada media massa, itu adalah pelanggar kode etik. Jadi kalau saya merasa ada orang lain melanggar kode etik, saya nggak lapor kepada wartawan, saya lapor ke Dewan Kehormatan. Nah, itu soal Dewan Kehormatan mengumumkan, silakan gitu. Nah, jadi saya bicara secara umum aja, ya, bicara umum, ya, tidak menunjuk kasus tertentu, bahwa secara umum bahwa kalau seorang advokat itu wajib dia menghormati satu teman sejawatnya. Jadi sesama advokat pun harus saling hormati antara sesama penegak hukum. Dan ketiga, menghormati pengadilan. Itu mandatori itu. Ya. Nah, betapapun kita setuju atau tidak setuju dengan sikap pengadilan, cara pengadilan, ada mengatakan macam-macam pengadilan itu begini-begini, tapi kehormatan itu harus diberikan bukan kepada person-personnya,
tapi adalah pada kejadian tersebut itu. Berarti Pak Wamen kalau misalnya sampai naik meja itu masuk dalam pelanggaran dalam persidangan? Ya, itu yang saya katakan Dewan Kehormatan akan memutuskan itu. Maksudnya organisasi. Ya, organisasi. Nah sekarang orang itu ada yang melaporkan dia ke organisasinya nggak? Dia berada di organisasi mana? Ya kan? Nah karena Dewan Kehormatan pun seperti kalau itu banyak Dr. Pradi, Dewan Kehormatan pun tidak boleh memeriksa itu kalau tidak ada yang melaporkan. Tapi boleh dilakukan pemeriksaan oleh komisi pengawas tanpa ada laporan. Gitu. Nah, saya nggak tahu orang ini dia organisasi yang mana. Gitu. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.